Misalkan kita memiliki sebuah segitiga sembarang, misalnya ini sisi pertamanya, lalu ini sisi kedua, kemudian ini sisi ketiganya, gitu. Nah, segitiga ini kan dia memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut kan. Nah, sudutnya misalkan kita namain di sini sudut alfa, lalu yang di atas itu sudut beta, dan yang di kanan bawah ini adalah sudut gamma gitu. Pertanyaannya, berapakah jumlah sudut alfa tambah beta tambah gamma? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa manfaatkan sifat-sifat dalam sudut gitu. Nah, kan di bawah sini kan ada sebuah garis kan yang menempel antara sudut alfa dan sudut gamma kan. Nah, misal kita gambarkan garis yang sejajar dengan garis ini, lalu kita tempel dengan titik yang ada sudut betanya ini gitu. Maka kita akan dapatkan garis kurang lebih kayak gini. Nah, dia itu akan sejajar, dia garisnya akan sejajar dengan garis yang di bawah sini gitu. Nah, terus kalau sejajar emang kenapa? Nah, kalau sejajar, maka sudut yang terbentuk di sini ada 2, sudut yang di kiri sama sudut yang di kanan. Itu besar ya, masing-masing akan sama dengan alfa dan gamma gitu. Jadi sudut yang di sini besar adalah alfa dan sudut yang di sini besar adalah gamma gitu. Sehingga alfa, beta, dan gamma bersatu membentuk sebuah sudut pelurus gitu. Jadi dia sudutnya lurus itu kan. Nah, sudut pelurus itu kan besarnya 180 derajat kan. Maka kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi bahwa alfa tambah beta tambah gamma itu besar adalah 180 derajat gitu. Jadi kita berhasil membuktikan bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan persegi atau segi empat gitu. Nah, kita bisa gambar segi empat sembarang kan. Jadi ini sisi pertamanya, lalu ini sisi kedua, lalu ini sisi keempat, lalu ini sisi ketiga, terus ini sisi keempat. Nah, bagaimana kita mencari jumlah keempat sudut ini gitu. Nah, ini kan segi empat sembarang kan. Namun kita lebih familiar dengan bentuk segi empat, yaitu persegi atau persegi panjang kan. Nah, sebenarnya kan besarnya pasti sama kan. Maka kita bisa agak curang sedikit. Curang dengan kita gambarin aja yang bentuknya persegi panjang gitu. Nah, kenapa? Karena persegi panjang itu kan sudut-sudutnya kan tegak lurus kan. Antara satu sisi dengan sisi yang menempelnya gitu. Nah, karena tegak lurus, maka dia membentuk sudut 90 derajat gitu. Nah, sehingga besar sudut dalamnya itu adalah 4 dikali 90 derajat sama dengan 360 derajat gitu. Maka jumlah besar sudut dalam segi 4 itu adalah 360 derajat gitu. Nah, cuma kan kalau misalkan kita pakai pendekatan dengan persegi atau persegi panjang kan rada curang kan tadi kan gue bilang. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah bakal sama 360 derajat juga? Nah, pendekatannya di sini kita pakai ini. Kan tadi kita udah tahu bahwa kalau misalkan kita punya segitiga itu totalnya adalah 180 derajat kan. Jadi kita udah tahu informasi ini gitu. Dan bagaimanapun bentuk segitiganya pasti jumlahnya 180 derajat juga kan. Gitu. Nah, kan kita punya segi 4 di sini kan. Segi 4 ini bisa nggak kita bagi sehingga kita hanya punya segitiga? Bisa. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah kita bagi segi 4 ini dengan membuat sebuah garis hayal gitu. Jadi ada garis putus-putus gini, sehingga segi 4 yang tadi kita punya sekarang kebagi jadi 2 buah
segitiga gitu. Nah, kan tadi kita udah tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Nah, karena di sini kita punya 2 buah segitiga, berarti totalnya adalah 180 derajat ditambah 180 derajat. Maka besarnya adalah 360 derajat gitu. Jadi dia tetap konsisten gitu. Maka 360 derajat ini berlaku untuk semua segi 4 gitu. Baik persegi panjang atau persegi seperti ini maupun yang segi 4 sembarang. Nah, kemudian pertanyaannya berlanjut lagi kan. Tadi kita udah selesai dengan segitiga, lalu segi 4, kemudian ya bagaimana dengan segi 5 gitu. Nah, kita bisa pakai pendekatan yang tadi udah kita lakuin sama segi 4. Kita potong aja sehingga kita dapatin antara segitiga atau segi 4 kan, yang sudutnya udah kita ketahui gitu. Nah, ini kita bisa potong dia jadi kayak gini. Kayak gini, sehingga ada segi 4 di sini, dan segitiga yang di bawah sini gitu. Maka jumlah sudut dalam segi 5 itu total adalah 180 derajat dari yang segitiga ini ditambah sama yang segi 4 itu besar adalah 360 derajat. Maka totalnya adalah 540 derajat gitu. Nah, kalau diperhatiin kan bakal berpola tuh. Jadi sebuah bangun poligon atau segi N itu kita bisa potong jadi 2 sehingga kita bisa manfaatin besar sudut dari bangun yang udah kita temuin sebelumnya kan yang lebih kecil gitu. Nah, maka kita bisa bangun sebuah fungsi relasi rekurensi dari situ. Nah, jadi anggaplah kita punya sebuah fungsi alfa di mana alfa ini dia menerima sebuah variabel n. Nah, alfa n itu misalkan kita definisikan sebagai jumlah besar sudut dalam segi n atau poligon. Nah, jadi n ini jumlah sisinya gitu, segi n kan. Nah, karena menggambarkan jumlah sisi, maka n itu di sini dia lebih besar atau sama dengan 3. Nah, bagaimana maksudnya dengan membangun sebuah relasi rekurensi? Jadi kan tadi kita mulanya dari n sama dengan 3 kan, yaitu sebuah segitiga gitu. Yang tadi kita dapat ternyata nilainya adalah 180 derajat gitu. Nah, ini adalah kasus base atau kasus dasarnya. Nah, bagaimana tadi dengan segi 4? Ternyata tadi kan dari segi 4 itu kan kita bisa bagi 2 kan, menjadi 2 buah segitiga. Berarti A4 itu bisa kita hitung sebagai 2 kali dari alfa 3 gitu. Nah, terus tadi untuk alfa 5 kita bagi 2 sehingga ada alfa 3 dan ada alfa 4. Maka alfa 5 itu adalah alfa 3 ditambah alfa 4 gitu. Nah, kita bisa lanjutin nggak nih bentuk relasi rekurensinya? Sekarang misalkan untuk segi 6. Segi 6 kan berarti bangunnya kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana kita ngebagi duanya? Kita bisa potong seperti ini. Sehingga akan ada 2 buah bangun segi 4. Yang di atas ini dan yang di bawah sini. Gitu. Maka alfa 6 itu 2 kali alfa 4. Nah, kita coba lanjutin. Sekarang ke segi 7. Segi 7 berarti ini sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kurang lebih kayak gini. Segi 7. Nah, segi 7 itu berarti kita bisa bagi 2 di sini. Sehingga ada segi 4 dan ada segi 5 di sini. Berarti alfa 7 itu adalah
alfa 4 ditambah alfa 5 gitu. Dan seterusnya gitu. Kita bisa lanjutin ini. Nah, tapi kita udah dapat polanya belum sih dari sini? Nah, udah kelihatan kan sebenarnya. Jadi di sini untuk alfa n kita bisa bangun sebuah fungsi relasi rekurensi sebagai berikut. Untuk alfa n itu ada 3 kasus. Kasus pertama itu dia sama dengan 180 derajat. Kalau apa? Kalau n-nya sama dengan 3 gitu. Kemudian dia akan sama dengan 2 dikali alfa n tambah 2 per 2. Untuk apa? Untuk n yang bernilai genap dan lebih dari 3 gitu. Nah, contohnya kan tadi ini alfa 4. Berarti n-nya 4 kan. 4 tambah 2 bagi 2 kan 3 gitu. Lalu ini n sama dengan 6, 6 tambah 2 bagi 2, 4 dapatnya. Dan seterusnya gitu. Jadi untuk n sama dengan genap, yang lebih dari 3, kita bisa masukin dia ke dalam sini. Terus kalau yang ganjil gimana? Kalau yang ganjil itu jadinya alfa n tambah 1 per 2 ditambah alfa n tambah 3 per 2 gitu. Ini untuk n yang ganjil. N ganjil dan lebih dari 3 gitu. Jadi contohnya ini n sama dengan 5, berarti 5 tambah 1 bagi 2 kan 3. Maka di sini kita punya alfa 3. Kemudian 5 tambah 3 bagi 2 itu 4. Di sini kita punya alfa 4 gitu. Kita bisa terapin juga di n sama dengan 7. Nah, jadi kita udah dapetin sebuah fungsi alfa n sebagai relasi rekurensi gitu. Nah, cuma ini kan sebenarnya belum menjawab kan bagaimana kita mencari alfa n gitu untuk semua nilai n. Karena ini masih bentuknya relasi rekurensi gitu. Dan kalau kita perhatiin kan relasi rekurensinya cukup ribet ya, karena di sini n sama 1 per 2, terus ini n tambah 3 per 2 gitu. Nah, ada cara yang lebih sederhana nggak sih untuk nyari untuk kasus general alfa n gitu. Nah, kan tadi kita untuk relasi rekurensi kan kita pakai pendekatan kita ngebagi bangun segi n-nya sehingga pembaginya itu sisinya hampir mirip kan gitu. Contohnya tadi untuk segi 5 tadi kita ngebaginya itu sehingga kita punya segi 4 dan segi 3 kan gitu. Sama juga dengan segi 6. Tadi kita ngebaginya itu dengan ngebagi 2 di sini. Sehingga kita punya 2 buah segi 4 gitu. Nah, tapi kan pembagiannya kan nggak harus seperti itu kan. Kita bisa pakai pembagian lain kan. Nah, kita ngebaginya seperti apa sehingga kita ngedapetin rumus alfa n itu yang lebih sederhana gitu. Kan kalau tadi kan ribet kan karena bentuknya itu relasi rekurensi. Nah, pendekatannya itu adalah sadar nggak sih sebenarnya kalau kita mau buat bangun misalkan segi n tambah 1 itu sebenarnya kita bisa bangun dari segi n yang kita tambahin satu buah titik baru gitu. Nah, maksudnya kayak gimana? Misalkan kita mulai dari yang sederhana dulu. Misalkan kita mulai dari segitiga gitu. Di sini kita punya segitiga kan. Sisi 1, sisi 2, sisi 3 gitu. Nah, ini segitiga yang tadi kita udah tahu nilainya nilai sudut dalamnya itu adalah 180 derajat kan. Di sini kita tulis aja deh. Alfa 3 itu nilainya 180 derajat gitu. Nah, apa maksud pernyataan ini? Segi n tambah 1 itu adalah segi n ditambah 1 titik baru. Nah, kita misalkan buat satu buah titik yang ada di luar segi 3 ini. Misalkan dia ada di sini. Gitu. Nah, titik ini kemudian kita hubungkan dengan garis titik yang ada di sini dan titik yang ada di sini. Gitu. Nah,
Tapi kan ini kan jadi apa ya? Jadi ada dua buah segitiga yang saling nempel kan. Nah, sisi yang ini itu nggak kita butuhin lagi, sehingga di sini mau kita hapus. Mau kita hapus di sini. Nah, kalau kita hapus di situ, maka apa yang terbentuk? Yang terbentuk adalah sebuah segi 4 gitu. Nah, perhatikan, karena tadi kita nambahin satu buah titik, sehingga kita gabungin dengan titik yang lainnya menjadi satu buah segitiga, maka sebenarnya kita nambahin satu buah segitiga kan ke dalam segitiga yang tadi udah kita punya, sehingga kita dapetin sebuah segi 4 gitu. Maka alfa 4 itu adalah alfa 3, tapi kita tambahin sama 180 derajat. Sehingga besar ya, jadi 360 derajat. Nah, belum kebayang, it's okay. Kita coba lanjut ke segi 5. Kan sini kita punya segi 4. Nah, bagaimana kita ngebangun segi 5? Kita tambahin satu buah titik baru. Misalkan ada di atas sini. Itu. Kemudian kita hubungkan dengan titik yang ada di sini dan titik yang ada di sini. Nah, kalau kita gabungin, maka dapatnya seperti ini sama seperti ini. Gitu. Maka kita barusan ngegabungin segi 4 tadi dengan segi 3 gitu. Kan segi 3 kita udah tahu bahwa besarnya adalah 180 derajat kan. Dan sekarang terbentuk bangun baru yaitu segi 5 gitu. Maka segi 5 itu adalah segi 4 yang kita tambahin sama 180 derajat gitu. Untuk fungsi alfanya. Jadi alfa 5 itu adalah alfa 4 yang kita tambahin sama 180 derajat gitu. Nah, sehingga kalau kita hapus di sini, kita hapus, maka akan terbentuk bangun segi 5. Gitu. Nah, kita coba lanjutin satu lagi. Kalau kita tambahin satu lagi, misalkan tambahin di bawah sini. Sehingga kita hubungin ke titik yang terdekat yang sini sama yang di sini. Nah, kita nambahin segitiga lagi, sehingga sekarang segi 5-nya menjadi segi 6 gitu. Karena kita ngurangin satu sisi, namun kita nambahin dua sisi gitu. Maka tadi alfa 5 kita coba selesaiin dulu. Alfa 5, alfa 4 tambah 180 derajat. Alfa 4 kan besarnya 360 derajat. Berarti alfa 5, 540 derajat. Nah, berarti alfa 6 itu adalah alfa 5 ditambah 180 derajat. Besarnya adalah 540 tambah 180 itu 720 derajat gitu. Nah, maka kalau ini kita hapus, kita bakal dapetin sebuah bangun segi 6 gitu. Nah, di sini kan terbentuk sebuah relasi rekurensi juga kan kalau misalkan diperhatiin. Jadi ini kalau kita mau generalisir jadi alfa n, maka dia jadinya alfa n-1 ditambah 180 derajat gitu. Nah, cuma kan lagi-lagi kan ini masih dalam relasi rekurensi. Gimana sih cara kita nyelesainnya? Nah, simpel kan ini sebenarnya sama aja dengan baris aritmatika kan. Ini awalnya 180, kemudian ditambah 180, jadi 360 kan. 360 tambah 180, 540. 540 tambah 180, 720. Jadi beda dari tiap suku adalah 180 derajat kan. Maka alfa n itu kita bisa tulis kira-kira jadi n kali 180 derajat gitu. Nah, cuma kan n-nya nggak dimulai dari 1 kan, tapi dari 3 gitu. Maka di sini kita bukan n aja, tapi di situ kita lengkapin jadi n min 2 gitu.
Sehingga kalau kita masukin n sama dengan 3, di sini kita mulai dari 1. 1 dikali 180 derajat gitu. Nah, jadi alfa 3 sama dengan 180 derajat, alfa 4 sama dengan 4 dikurang 2 kali 180 derajat gitu. Alfa 5 itu 5 kurang 2 jadinya 3, 3 kali 180 derajat itu 540 derajat dan seterusnya gitu. Sehingga kalau kita punya ditanya misalkan berapa jumlah besar sudut dalam misalkan segi 50, ya kita bisa langsung pakai ini aja. Berarti 50 kurang 2 kali 180 gitu. Nah, sekarang coba aja. Berapa sih emang nilainya kalau ada segi 50 gitu? Maka 50 kurang 2 kali 180 derajat. 50 kurang 2 itu kan 48. Nah, 48 kali 180 berapa? Nah, di sini kita kaliin aja 48 sama 18. Jadinya 64. 38, 84, 4, 16, 4 tambah 4, 8. 864. Cuma karena ini ada 0 yang 1, maka jadinya 8640 derajat. Maka jumlah besar sudut dalamnya untuk segi 50 adalah 8640 derajat gitu. Nah, jadi kalau kita mau review sedikit, kan tadi kita tahunya kan cuma ini doang kan. Jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat gitu. Terus tadi kita untuk nyari yang segi 4 kita bisa curang dengan pakai yang persegi atau persegi panjang. Cuma ternyata kita bisa pakai alternatif, kita potong dia jadi 2 aja gitu. Sehingga terbentuk relasi rekurensi yang bentuknya ribet tadi kan gitu. Tapi ternyata kan nggak harus seperti itu kan relasi rekurensinya. Kita bisa pakai yang lebih sederhana, yaitu tadi kita pakai pendekatan ini. Bahwa segi n tambah 1 adalah segi n yang ditambah dengan satu buah titik baru gitu. Dan satu buah titik barunya itu nempel dengan 2 titik lainnya, sehingga terbentuk sisi baru gitu. Nah, ternyata dengan pendekatan yang sederhana ini, kita dapetin relasi rekurensi yang lebih sederhana daripada yang tadi kan gitu. Nah, lalu relasi rekurensi yang sederhana ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan baris aritmatika. Yang ternyata kita bisa dapetin dengan AN sama dengan N-2 kali 180 derajat gitu. Kenapa N-2? Karena kita mulai N-nya dari 3, bukan dari 1 gitu. Nah, sehingga dengan persamaan ini kita bisa dapetin jumlah besar sudut dalam poligon atau segi itu untuk N berapapun gitu.